Hadirin sekalian, pertama Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arsy. Dan teks Al-Quran ini diulangi Allah 7 kali dengan kalimat sama di dalam Al-Quran. Antum cek 7 kali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian habis juga ketika ada budak yang sering ditambari majikannya lalu mau dijual, lalu didatangkan ke Rasulullah minta pendapat, apakah saya jual atau gimana ya Rasulullah? Rasulullah menanyakan kepada budak tersebut, Aina Allah, di mana Allah? Sambil isyarat dia, Allahu fis sama. Kemudian ditanya, waman ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kata Rasul, i'tikha fa innaha mu'minatun, merdekakan dia mukminah. Loh, aneh. Sekarang titelnya dokter ini kalah memudak imannya. Allah di mana-mana. Pertanyaan logikanya tanyain, ketika antum berdoa, kenapa ngangkat tangan ke atas langit nggak begini-begini? Ya, karena bisa di mana-mana. Ya, di mana-mana bisa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Subhanallah. Terus Tuhan itu berapa di mana-mana, di lubang ada, di gedung ada, di gor ada. Berapa? Makanya pernah ada seorang ulama besar dari kalangan Asy'ariyah yang juga Mu'tazilah, karena sebetulnya Abul Hasan Al-Asy'ari dulu itu Mu'tazilah, kemudian tidak setuju terhadap banyak hal, kemudian mendirikan madrasah sendiri, kemudian akhirnya bertaubat kembali kepada salafus saleh. Jadi mengalami 3 fase, yaitu Imam Al-Juwayni selama di depan muridnya kajian seperti ini, kemudian dia mengatakan statement, Inna Allaha kana wa lam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alih. Allah itu ada sebelum adanya arsh dan dia berada sebelum adanya arsh itu. Berarti dia ingin mengingkari Allah semayam di atas arsh. Clear? Di dalam majlis para ulama nih Pak yang belajar, di antaranya adalah Imam Al-Hamadani. Wahai Imam, tinggalkan kita berbicara masalah di mana Allah semayam atau tidak. Coba kita pikirkan bersama, kenapa ketika kita berdoa harus mengangkat tangan ke atas langit? Akhirnya Hamadani sambil pukul-pukul kepalanya, Hayyaranil Hamadani, Hamadani bikin saya pusing, Hamadani bikin saya bingung. Kenapa ya? Kalau Allah di mana-mana, tapi kenapa kita angkat ke atas? Allahu Akbar. Dah selesai. Syar'an, Quran, hadis, ijma', logika. Allah itu di arsy. Antum man fis samaa'i an yakhsiba bikumul ardh. Antum man fis sama', maksudnya man ala. Ya Allah. Allah. Makanya Imran bin Husain ketika mau masuk Islam, Masya Allah Pak, Imran itu siapa? Bapaknya Husain. Husain itu siapa Pak? Ya anaknya, ini Imran ya anaknya Husain lah. Antum juga coba itu. Antum ketika dia udah kasih tahu Husain bapaknya Imran. Nah, Imran siapa? Ya anaknya Husain. Itu kadang bingung. Ada yang ditanya, Pak Abu Ayyub istrinya siapa? Ya Ummu Ayyub. Nah, selesai, kita aja mikir sampai pusing. Ummu Ayyub, suaminya pasti Abu Ayyub. Nah, dia datang, ini orang Badui Pak. Badui itu dalam bahasa kita itu desa. Wis desa sol gitu. Dia masuk Islam. Ya Rasulullah, saya dulu sebelum Islam punya 7 Tuhan, 6-nya di bumi, 1-nya di langit. Tuh. Terus
Husain, ketika kamu dalam keadaan kepepet, kecepit, yang kamu mintai di mana Husain? Yang di atas ya Rasulullah. Rasulullah nggak laku. Makanya orang-orang kufar Quraisy ketika ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah, bahkan mereka menyembah ngaku sendiri, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak menyembah kecuali hanya ingin mereka deketin kita kepada Allah. Perantara sama seperti yang datang ke keramatan gitu. Pak, saya mah nggak meyakini Syekh Abdul Qadir itu ngasihnya situ, cuman dia kan deket sama Allah, bersih, karena kan kotor. Wajarlah Pak, bersih ketemu bersih, karena kan kotor, nggak layak deket-deket sama Allah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir didatangi, Assalamualaikum Dir, dari datang Dir, ini gue minta ya Dir ya, sampaikan salam sama Tuhan inti Dir ya. Ini Dir ya, saya punya hajat Dir, anak saya yang udah umur 49 Dir belum punya jodoh. Ini akhirnya meyakini bahkan Syekh Abdul Qadir masih lebih hebat daripada Allah, karena Allah ingin mengabulkan konsultasi dulu sama Abdul Qadir. Assalamualaikum, nggak tahu lewat email atau lewat Twitter ya, tanya Dir ini dikabulkan nggak? Ya karyanya jangan dulu ya Allah. Itu. Terus yang ini deh, ini tahan aja dulu. Kalau yang ini deh, Masya Allah. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu ditempatin tawasul dengan keyakinan kalau nggak lewat dia minimal kurang afdal, berarti dia punya connecting sama Allah. Hubungannya sama kita. Kalau seandainya beliau mulia, dan memang orang mulia, ulama ahli sunnah wal jamaah, dan fatwa dengan madhabnya Syafi'i dan Hambali, walaupun gak maksum, kemuliaannya Syekh Abdul Qadir untuk dirinya tok, bukan untuk kita. Karena hatta sampai kepada Nabi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidaklah manusia yang mendapatkan balasan kecuali dari hasil usahanya. Udah. Kalau seandainya itu ada hanya syafaat hak, selain itu nggak bisa. Itu ya.